sholat itu merupakan anugerah, merupakan dispensasi bagi kita yang asar seperti ini, ditimbali oleh Allah adalah merupakan kemurahan yang luar biasa. Oleh karenanya kemurahan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak gegabah, orang-orang yang tidak durhaka. Karenanya bagi orang yang meninggalkan sholat dari waktunya dengan gegabah, dengan sengaja, ini tidak boleh qadha menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa gak boleh qadha? Karena kita ditimbali itu anugerah, kita ditimbali itu kemurahan, kita kembali dispensasi. Dispensasi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang salah tapi tidak karena gegabah. Makanya mantaraka sholat fakut mantaraka sholat amdan fakut kafaroh jahron. Nah, yang diberi dispensasi untuk sowan tetap datang walaupun dalam keadaan keliru, walaupun tidak melaksanakan ketika dalam waktu ditimbali nggak bisa, itu hanya orang yang uzur. Dikatakan dalam hadis, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaroha. Orang yang tidur meninggalkan sholat atau lupa sampai meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika ingat, dan maka maka qadhanilah ketika dia sudah bangun. Sumaqala Rasulullah hakimi sholat ali zikri. Laksanakan sholat, jumenenglah, bertempatlah pada sholat untuk mengingat padaku. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, karena ini pandangan dalam fikih, sholat itu taklif, kewajiban. Sholat itu beban. Orang yang dibebankan tidak dalam waktunya atau tidak hadir dalam waktunya, yang ada uzur saja masih tetap diperintahkan untuk hadir di selain waktu, maka orang yang mendapatkan beban tidak hadir pada waktunya dengan tanpa uzur sangat berhak untuk ditekankan hadir di selain waktu, walaupun nanti akan dimarahi habis-habisan. Dari ini bisa kita lihat bagi kita mana yang paling sahih antara pendapatnya Hanabilah dan Syafi'iyah di dalam hal ini. Untuk tingkatan orang-orang yang bisa zikir kepada Allah, bisa khusyuk kepada Allah, orang yang hatinya bersih, ini pas pendapatnya Imam Ahmad. Tapi untuk orang-orang yang ngasor seperti kita ini ya pasnya mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena seperti kita itu sholat itu bukan rukhsah, bukan kemurahan Allah untuk mengimbali kita, tapi beban kepada kita. Makanya ketika sudah sholat itu lego banget. Edang sholat gendang lego. Astagfirullahaladzim. Ini dulu. Fikih Imam Ahmad itu akan dipadukan dengan tasawuf. Loh, masalah tasawuf, Syafi'i juga tasawuf. Tasawufnya itu tinggal pandangannya itu pandangan yang mana, pandangan qalbiyah atau pandangan zahiriyah gitu. Ya padha wae, karena semuanya diperintahkan seperti di dalam Imam Ahmad mengatakan perkara yang tidak diterima ketika perkara yang maksiat itu tidak diterima oleh Allah. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karenanya orang yang ibadah dengan melakukan perkara haram walaupun amrin khalis tidak sah. Makanya wudu dengan air gosokan nggak sah dari Imam Ahmad langsung. Kenapa? Allah menerima itu ya yang mutakin. Lah orang yang dengan gosok tidak mutakin nggak perlu diterima. Tapi Imam Syafi'i ya sah, menggugurkan kewajiban karena sholat itu kewajiban. Ditekannya ke sana itu. Masalah diterima nggak diterima bukan urusan kita, kayak ngeten ya. Kan ngono. Sepenting kita melaksanakan sholat, sudah diterima nggak diterima mudah-mudahan. Oke. Pahami?
Sami'tu al Ustad Aba Ali Ad-Daqqaq.